Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kas, akuntansi untuk kas. Dan materi ini disarikan dari terutama buku accounting karangan Warren Reef dan rekannya, edisi 21 dan edisi 26. Kami gabung untuk diambil yang paling penting, paling sederhana untuk disajikan dalam waktu yang terbatas. Mari kita mulai. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai setelah menyelesaikan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan apa itu kas dan pentingnya pengendalian internal terhadap kas. Lalu kita juga perlu bisa menjelaskan prosedur yang paling pokok terkait dengan pengendalian kas, ya, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Ya, kedua-duanya, baik penerimaan maupun pengeluaran kas, perlu dipantau, perlu dimonitor agar menjamin keamanan kas yang dimiliki perusahaan maupun keakuratan informasi kas perusahaan. Dan salah satu komponen pengendalian adalah penggunaan rekening bank yang tentu perlu dikembangkan prosedur pengendalian kas dengan menggunakan rekening bank. Selanjutnya kita akan juga belajar tentang rekonsiliasi bank sebagai konsekuensi dari menggunakan rekening bank untuk menyimpan kas. Selanjutnya kita akan belajar soal petty cash atau kas yang jumlahnya sedikit disimpan atau dipegang oleh kasir untuk digunakan dalam pembelanjaan atau kebutuhan yang kecil. Dan penyajian kas tentunya perlu kita lihat. Oke. Yang pertama, pengendalian kas, ya. Kenapa kas itu penting untuk dikendalikan, atau kenapa kas itu menjadi sangat krusial untuk dijaga oleh perusahaan. Nah, sebelum sampai ke sana, kita perlu tahu itu kas, ya. Apa itu kas? Ya, kas mungkin mudahnya adalah uang, tapi tidak hanya uang, ya. Memang kas ini paling banyak meliputi koin. Maaf, saya ganti. Paling banyak meliputi koin, currency, ya. Currency ini uang kertas, termasuk juga uang yang disimpan di bank. Jadi uang yang disimpan di bank atau deposit, ya, tabungan yang ada di bank, itu juga bagian dari kas. Nah, selain ini apa lagi? Cek. Nah, jadi segala instrumen yang bisa dibelanjakan secara cepat itu kas. Nah, sekarang sudah sudah ada di dunia praktek, misalkan saldo e-money atau e-wallet, ya, electronic money atau electronic wallet seperti OVO, kemudian GoPay, dan berbagai macam teknologi e-money yang terbaru itu juga kas. Jadi itu semua masuk definisi kas karena kuncinya satu, yaitu liquid, ya. The most liquid asset.
kuncinya satu ini. Liquid, paling cepat dipergunakan untuk pembayaran. Nah, kita perlu membuat pengendalian terhadap kas. Yaitu tadi definisi kas, kita perlu membuat pengendalian kas karena apa ya? Karena liquid itu. Karena mudahnya digunakan untuk belanja, karena mudahnya dipergunakan untuk membayar sebagai medium of exchange, ya, sebagai media pertukaran. Nah, karena itu harus dijaga betul kas ini. Apa saja pengendalian yang harus dilakukan terkait kas? Misalkan kas itu tidak terkumpul pada satu akun, tapi bisa terpecah menjadi beberapa akun. Itu salah satu komponen pengendalian. Karena dengan memecah beberapa akun, berdasar kategori atau berdasarkan sumber, itu memudahkan penelusuran dan memudahkan pengawasan. Contoh, jumlah kas yang di bank itu dibedakan dari jumlah kas yang ada di tangan. Jadi nanti akan ada dua akun yang berbeda. Itu contoh. Kas yang di bank untuk pembelanjaan yang besar, kas yang di tangan untuk pembelanjaan yang kecil misalkan. Itu adalah contoh pembedaan akun kas ya untuk kebutuhan tertentu atau kategori tertentu. Selanjutnya, kas di bank pun tidak satu nama atau tidak satu bank ya, bisa saja tersebar di beberapa bank karena sekali lagi untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau kebutuhan operasional, dan itu pengendalian kas. Paling tidak jika ada masalah dengan satu bank, kas di bank lain masih bisa diselamatkan. Kita perusahaan harus mengembangkan pengendalian preventif melindungi kas dari pencurian. Kalau itu kas di tangan, maka harus ada brankas, harus ada cash box, harus ada safety box yang aman, yang menjaga uang dari pencurian, dari upaya kecurangan begitu. Nah, kas di bank pun harus dijaga sedemikian rupa supaya aman dari upaya kecurangan. Misal, untuk mencairkan cek tidak bisa hanya dengan tanda tangan satu pihak, tapi harus ada dua pihak misalkan. Itu contoh pengendalian kas. Jadi ceknya harus dicairkan, harus hanya bisa dicairkan jika ada tanda tangan direktur keuangan dan direktur utama misalkan ya. Ini contoh saja. Kemudian detective control juga bisa dikembangkan, yaitu kontrol pada saat terjadi pencurian atau pada saat terjadi kecurangan. Nah, perusahaan bisa mengembangkan pengendalian sistem pengendalian yang bisa mendeteksi pihak-pihak yang diduga kuat melakukan kecurangan atau pencurian terhadap kas. Nah, contoh ya, ini contoh pengendalian kas dari sisi penerimaan kas. Jadi pelanggan itu menyerahkan pembayaran ke kasir. Nah, jadi kan di sini ada pelanggan. Oke. Pelanggan ini membayar sejumlah kas. Oke. Nah, kas disimpan oleh departemen kasir atau departemen keuangan atau apapun lah yang ada di dalam perusahaan itu ya. Dari mesin kasir juga ada cash register atau catatan penerimaan kas sepanjang transaksi hari itu misalkan. Nah, kas akan dikirim ke bank ya. Kas akan dikirim ke bank untuk disetorkan. Disetorkan ke bank. Nah, dari bank perusahaan menerima slip setoran. Nah, berapa kas yang disetorkan ke bank
dengan berapa kas yang tercatat pada cash register, itu harusnya jumlahnya sama. Ya, contoh, ada satu gerai supermarket hari itu melakukan penjualan misalkan dengan nilai 10 juta misalkan, 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu harus sudah disetorkan keesokan harinya gitu ya, paling lambat jam 9 besok pagi 10 juta harus sudah disetor dari penjualan hari ini. Maka 10 juta itu kan tertulis di cash register, di slipnya kasir ya, itu 10 juta. Nah, besok pagi bagian accounting akan mengecek apakah 10 juta sudah dimasukkan ke bank atau tidak. Nah, besok pagi ada slip setoran yang akan digunakan Departemen Accounting untuk mengecek kesesuaian cash register dengan slip setoran. Itu contoh pengendalian kas dari sisi penerimaan kas ya. Nah, ini kasir tadi kan pergi ke bank, menyetorkan uangnya, kemudian ada bukti setoran. Nah, bukti setoran diterima oleh bagian accounting, di cross check, dibandingkan dengan catatan cash register dari mesin kasir tadi harus sama. Nah, misal terjadi perbedaan kawan-kawan. Nah, misal terjadi perbedaan, apa yang harus kita lakukan? Secara konservatif ya, praktek bisnis yang konservatif, biasanya bagian kasir yang harus mengganti andai kata terjadi kelebihan kas. Kekurangan kas. Nah, contoh itu ada penjualan tunai yang menurut mesin kasir totalnya adalah 3.150. Tapi ketika dihitung ya, dihitung uang kembalian, dana kembalian sudah dipinggirkan. Jadi itu murni dana dari pelanggan, kas dari pelanggan hanya 3.142. Jadi kekurangan $8. Nah, kurang $8 itu kan bisa macam-macam. Bisa pelanggan kurang bayar tapi kasir tidak tahu. Bisa kasir memberi kembalian lebih banyak tapi kasir tidak sadar. Nah, hal itu membuat jumlah kas terlalu kecil. Kalau dalam praktek bisnis konvensional yang kita dapati, biasanya kasir yang bertugas hari itu yang harus mengganti kekurangan. Tapi bisa jadi tidak gitu ya. Artinya ya dalam mungkin kalau kehilangannya dalam jumlah tertentu, mungkin perusahaan bisa mencatatnya sebagai kerugian. Nah, sehingga dalam kasus ini 8 itu bisa dicatat sebagai kerugian. Oke, karena hari itu ada penjualan 3.150 ya, ini dicatat sebagai sales dan penerimaan kasnya hanya sebesar 3.142. Jadi diterima kas 3.142, tapi sales yang dicatat 3.150 dan selisihnya diakui sebagai cash short and over. Ini apa cash short and over itu? Jadi cash short and over itu sebenarnya akun kerugian ya. Dia itu akun loss, akun kerugian. Nah, saldo debit berarti ada kerugian karena kehilangan kas. Saldo kredit artinya ada ada keuntungan karena kelebihan kas. Ya. Tapi sekali lagi harus diingat, ini tanda kalau pengendalian kasnya tidak bagus, kalau sering terjadi cash short and over. Oke. Selanjutnya, kas itu juga bisa diterima dalam bentuk tertulis, misalkan cek. Cek dikirim lewat
surat ataupun bentuk-bentuk lain ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Mungkin bentuknya bukan uang, tapi cek itu uang ya. Cek itu meskipun bentuknya hanya selembar kertas, tapi itu uang. Nah, kalau dikirim via surat, ya meskipun ini praktek ini mungkin sudah semakin tidak ada ya, karena pasti cek itu dibawa oleh pekerja kita gitu ya, dari pelanggan dijemput atau diambil oleh pekerja kita. Maka si pekerja yang menerima cek itu harus membandingkan jumlah yang diterima dengan jumlah yang ditulis, ya, maksud saya jumlah yang seharusnya diterima dengan jumlah yang ditulis di cek itu harus sama. Di piutang dengan ceknya itu harus dipastikan. Kemudian ya cek itu juga harus segera dimasukkan ke bank. Nah, lantas semua kas ya yang dikelola oleh cashier department, baik dalam bentuk cek maupun yang lain, itu harus maksud saya semua kas ya dalam bentuk cek, dalam bentuk yang lain pun harus dikelola di bawah satu departemen. Oke. Nah, tentu harus membandingkan jumlah penerimaan dengan catatan piutang pelanggan, dan bagian accounting akan membandingkan jumlah penerimaan kas dengan saldo piutang pelanggan agar sesuai jumlah yang diterima dengan jumlah piutangnya, tidak berlebih. Kalau kurang, harus dipastikan apakah memang pelanggan kurang membayar atau membayar secara cicilan misalkan. Kalau lebih, tentu harus dipastikan apakah pelanggan memang membayar lebih dan sebagainya. Oke. Di sisi pembayaran kas, yaitu tadi pengeluaran kas, penerimaan kas, sekarang di sisi pengeluaran kas juga perlu dikembangkan pengendalian internal. Ya. Misal semua pengeluaran kas itu harus authorize, harus disahkan untuk transaksi yang memang diizinkan. Seorang supir meminta kas untuk membeli bensin, itu tidak serta-merta dia minta uang ke kasir untuk membeli bensin lalu kasir memberi begitu saja. Tentu itu tidak bisa seperti itu. Tentu harus ada dokumen, entah selembar kertas atau apapun yang menyatakan bahwa si supir meminta sejumlah uang untuk membeli bensin, kemudian mobilnya itu mobil kantor nomor polisi berapa, kemudian atasannya si supir tahu hal itu, kemudian mungkin pengeluarannya juga disetujui oleh bagian accounting atau bagian yang lain yang relevan. Kemudian tentu kas harus digunakan secara efisien. Pilih harga yang terbaik ya, harga yang murah, harga yang terbaik supaya tidak boros. Nah, maka tadi saya bilang harus menggunakan dokumen yang mungkin kita mengenalnya sebagai voucher. Ya, voucher ini di sana ada mungkin mudahnya ya selembar kertas atau sebuah aplikasi yang menunjukkan bahwa permohonan uang yang diajukan oleh entah supir, entah siapapun yang butuh belanja itu sudah dibayar, kemudian permintaannya itu sah, kemudian bukti transaksinya juga lengkap ada di sana. Jadi kalau mau beli bensin tadi, vouchernya itu dibuat, lalu ada lampiran receipt atau kwitansi dari pom bensinnya dan sebagainya. Dilengkap dokumentasinya. Nah,
voucher ini adalah seperangkat prosedur ya untuk mengotorisasi dan mencatat setiap pembayaran kas ya. Di voucher ini ya bisa kertas, bisa aplikasi ya. Kalau sekarang mungkin sudah aplikasi lah. Dan sistem ini memfile, mendokumentasikan permohonan. Jadi voucher itu permohonan pembayaran. Ya, voucher itu adalah sistem permohonan pembayaran. Nah, dari sistem itu kita bisa lihat mana permohonan yang sudah dikabulkan, yang dibayar, dan mana permohonan pembayaran yang belum dikabulkan atau belum dibayar. Kemudian yang menyiapkannya biasanya Departemen Accounting atau Departemen Akuntansi. Tentu voucher itu ada dokumen pendukung. Kalau itu pembayaran untuk pemasok, maka harus ada bukti-bukti pendukung. Kenapa kok bayar ke pemasok ini? Oh, sudah ada bukti pemesanan. Oh, sudah ada tagihan. Bukti pemesanan sama dengan tagihan. Jadi kalau dulu pesannya adalah barang X 10 unit, tagihan dari pemasok juga barang X 10 unit. Kemudian barang itu sudah diterima di gudang. Ya, di bagian gudang akan membuat laporan penerimaan barang, receiving report. Oke. Nah, semuanya sudah tersimpan rapi, itu baru boleh dilakukan pembayaran. Kemudian ketika ada vouchernya sudah diizinkan, sudah diotorisasi, sudah disetujui, maka harus ada pengecekan ya, harus ada pengecekan siapa saja yang tanda tangan di voucher itu, yang mengotorisasi di voucher itu. Bagian gudang, bagian utang, jadi yang menyetujui itu banyak pihak, memastikan bahwa pengeluaran itu benar-benar untuk tujuan perusahaan. Nah, lalu untuk transaksi yang menggunakan bank, nah ini yang kita sudah masuk ke bagian inti ya. Salah satu cara untuk mengendalikan pengeluaran adalah tidak membayar secara tunai, tapi menggunakan bank sebagai pihak ketiga untuk memfasilitasi pembayaran. Nah, saldo kas yang kita simpan di bank itu kita catat sebagai saldo kas di perusahaan. Oke. Jadi di perusahaan itu punya saldo kas yang jumlahnya ini tersimpan di bank. Ya, tentu bank tertentu ya, misalkan bank A. Semua setoran perusahaan ke bank akan dicatat di sini. Ya, setoran. Oh, saya nabung, Pak. Berarti ketika Anda menabung, Anda menyetor sejumlah kas, maka saldo kas di bank bertambah. Setiap bentuk pembelanjaan ya, pengeluaran ya, di sini pengeluaran baik itu mungkin menggunakan cek, nah itu dicatat sebagai pengeluaran kas di bank, gitu ya. Jadi perusahaan belanja atau memanage kasnya dengan menyimpan di bank, dan untuk itu perusahaan membuat akun kas di bank atau biasa disebut akun kas gitu saja. Semua setoran yang dimasukkan ke bank itu
tentu akan mendebet akun kas karena menambah saldo kas yang ada di bank. Contoh, kalau hari itu mendapat penjualan tunai 1 juta, lalu disetor ke bank, maka dicatat sebagai penerimaan kas kan di sini. Kalau misalkan sisi yang lain, perusahaan mengambil sejumlah kas untuk membeli atau untuk membayar utang kepada pemasok, tentu dicatat di sisi kredit sebagai pengeluaran. Namun di bank, nah kalau di bank lain. Kalau di bank akan punya akun kas PTX perusahaan kita. Ya, setoran kita ke bank oleh bank itu dicatat sebagai liability. Nah, jadi saldo kita di bank itu oleh bank dicatat sebagai liability. Jadi, kalau kita setor, justru kewajiban bank bertambah. Karena bank sekarang harus menjaga uang Anda lebih banyak. Dan nanti sewaktu-waktu Anda mau meminta untuk melakukan pembayaran dan lain-lain, bank juga harus siap. Maka bank mencatatnya di sisi kredit sebagai penambahan utang. Di sisi lain, kalau Anda melakukan pembayaran, ya, mengeluarkan uang, bayar ya dengan cek misalkan, maka kas Anda di bank berkurang. Dengan kata lain, kewajiban bank menjaga kas Anda juga berkurang. Maka kewajiban berkurang, dicatat di posisi atau di sebelah debit. Maka itu kartu yang Anda pakai untuk mengambil kas dari bank disebut kartu debit. Karena kartu debit itu diberi nama dari sisi bank. Karena ketika Anda mengambil uang itu sama dengan Anda telah mendebit kewajiban bank kepada Anda. Anda telah mendebit kewajiban bank kepada Anda. Karena jumlah uang yang ada di bank sekarang lebih sedikit. Oke ya. Jadi kalau perusahaan setor, perusahaan nyatetnya di sisi debit, bank menerima setoran Anda dicatat di sisi kredit sebagai utang. Begitu ya. Kalau Anda belanja, mengeluarkan cek, Anda mencatat sebagai pengeluaran kas di sisi kredit, sebaliknya bank menerima cek itu memberikan Anda kas, itu dicatat di sisi debit karena mengurangi kewajiban bank kepada Anda. Nah, bank ya, pada satu periode akan melaporkan berbagai macam setoran yang diterimanya, baik itu setoran yang Anda lakukan maupun kas yang diterima oleh bank, meskipun Anda tidak tahu. Misalkan pendapatan bunga yang Anda peroleh dari bank. Misalkan pelunasan oleh pelanggan yang langsung setor ke bank tanpa memberitahu Anda. Nah, ini semua penerimaan dicatat oleh bank. Pun demikian semua pengeluaran dicatat oleh bank. Di bank mencatat cek yang dia terima dan mencairkan cek itu. Kemudian biaya administrasi juga langsung saja diambil oleh bank dari rekening Anda. Dan pada akhir bulan atau pada akhir periode, bank akan menyiapkan laporan yang oleh orang kita sering disebut dengan rekening koran atau bank statement, laporan bank. Buku bank yang Anda punyai, yang Anda simpan, itu contoh bank statement. Jadi buku tabungan Anda itu contoh bank statement. Tentu kalau terkait dengan perusahaan, bank statement-nya lebih canggih gitu ya, bukan sekadar buku tabungan, melainkan yaitu
Ada berlembar-lembar laporan yang bisa diminta kepada bank setiap akhir periode. Nah, bisa saja kawan-kawan terjadi perbedaan antara apa yang diterima oleh bank dengan apa yang Anda catat. Jadi, idealnya sisi debit kas Anda dengan sisi kredit catatan bank itu kan harusnya sama. Tapi bisa ada perbedaan. Apa saja yang membuat perbedaan ini? Kita lihat. Mengapa ada perbedaan saldo bank, ya, saldo kas menurut bank dengan saldo kas menurut perusahaan? Oke. Let's say ini adalah catatan kas menurut perusahaan, menurut company. Oke. Dan ini catatan kas PTX ini, ya, menurut bank. Memang idealnya setoran yang Anda lakukan itu semuanya persis sama dengan laporan bank yang akan menambah atau mengkredit saldo Anda. Tapi bisa tidak sama. Ini contoh-contoh alasan perbedaan. Yang pertama, outstanding check. Apa itu? Adalah cek yang sudah Anda keluarkan, sudah Anda kurangi dari kas untuk membayar utang misalnya. Anda mendebet utang, mengkredit kas, Anda tulis cek, Anda kasih cek itu ke pemasok, tapi si pemasok tidak kunjung mencairkan cek itu, sehingga belum juga muncul di sini. Yang pertama, sehingga Anda sudah mengurangi, bank belum mengurangi. 2. Deposit in transit. Anda sudah menyetorkan kas. Anda mendebet kas, Anda mengkredit penjualan misalkan. Tapi, karena sistem administrasi bank, sampai pada akhir periode, setoran itu belum juga muncul. Oke, itu juga menyebabkan kesalahan atau perbedaan saldo. Tentu ya, semakin ke sini teknologi perbankan semakin efisien sehingga memperkecil perbedaan waktu ya. Waktu setoran dengan waktu tercatat itu segera. Bahkan mungkin kurang dari 1 menit sudah bisa masuk gitu. Service charge. Service charge sudah dikurangi di sini. Bank sudah mengambil. Tapi Anda tidak tahu sampai Anda membaca laporan bank. Jadi Anda belum mengurangkan. Collection. Bank menerima uang dari pelanggan yang bayar. Sebagaimana Anda membayar SPP, itu mungkin bagian keuangan universitas tidak tahu kalau Anda sudah membayar. Uangnya masuk. Jadi bank sudah menerima uang, tapi Anda belum juga mencatatnya. Sampai Anda harus lapor gitu kan. Anda lapor, Anda tunjukkan, baru nanti dicatat. Tapi sebelum Anda lapor ya Anda tahu. Oke. Not sufficient fund, NSF. Cek kosong. Anda sudah menerima cek dari pelanggan. Anda catat. Tuh, terima. Debit, kas, kredit, piutang. Anda bawa cek itu ke bank. Anda tinggal, bank melakukan cross-check sedemikian rupa, ternyata diketahui, waduh Pak, ceknya ini nggak bisa dicairkan. Kenapa? Si pelanggan ternyata nggak punya uang. Jadi nggak ada yang bisa diambil. Jadi cek itu sudah disetor, tapi ditolak oleh bank. Oke, ditolak oleh bank. Anda padahal sudah terlanjur mencatat nih, sudah terlanjur debit. Akhirnya akan terjadi perbedaan.
kesalahan, pasti ya. Biasanya kesalahan terjadi di sisi perusahaan, salah nyatet, salah jurnal, salah tulis, itu juga menyebabkan perbedaan saldo. Maka dibutuhkan rekonsiliasi, dibutuhkan mencocokkan dua laporan begitu untuk menemukan saldo yang benar. Jadi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan, mana yang benar? Dua-duanya nggak ada yang benar. Jadi harus dicari yang benar. Kita kan tidak tahu mana yang benar, jadi harus dicari mana yang dicocok-cocokkan, dicari alasannya supaya kita tahu mana yang benar. Ini tahapan membuat yang kita sebut dengan rekonsiliasi bank. Yang pertama, menyiapkan semua daftar setoran ya, yang ada di bank statement, yang ada di laporan bank. Kita cek, ini daftar setorannya yang sudah diterima oleh bank. Dengan daftar setoran yang sudah kita lakukan. Jadi di kolom debitnya kas, dengan kolom kreditnya bank, kita cocokkan. Kolom debit buku kas kita, itu kan isinya setoran, penerimaan kas gitu ya. Kolom kredit buku bank, itu isinya setoran, penerimaan, sama ya. Cuman kan beda karena berada di dua instansi dan dua akun yang berlawanan. Sudah dijelaskan tadi. Jadi bisa saja ada setoran yang Anda belum catat dan itu muncul di buku bank. Ada setoran yang belum dicatat bank dan itu sudah Anda catat. Nah, itu harus dicek. Kemudian kalau di bank sudah menerima sejumlah kas dan Anda belum mencatat penerimaan itu, ya mudah, tinggal Anda tambahkan ke kolom debit di buku kas Anda. Yang kedua, Anda harus mengecek semua cek yang dikeluarkan pada satu periode. Oh, periode ini saya mengeluarkan 10 cek untuk pembayaran. Oke. Lalu Anda lihat di kolom debit laporan bank. Apakah cek yang Anda sudah keluarkan itu sudah cair semua? Sudah diambil uangnya oleh pemasok atau belum? Oh, ternyata sebagian cek belum diambil oleh si pemegang cek. Jadi, apa yang harus dilakukan? Berarti Anda cukup mengurangi saldo menurut bank. Anda mengurangi saldo yang menurut bank. Selanjutnya, kalau ada memo kredit yang diterima di kolom kreditnya bank, entah itu dari pelunasan oleh pelanggan yang tidak lewat Anda tidak tahu, atau mungkin ada pendapatan bunga yang nambah saldo Anda dan itu ada di kolom kredit buku bank atau di laporan bank, Anda juga harus pastikan. Jadi kalau ada setoran dari pelanggan di sana Anda tidak tahu, ada pendapatan bunga di sana dan Anda tidak tahu, ya tambahkan nanti di saldo kas menurut perusahaan. Oke, kemudian kalau ada kredit, kalau ada debit ya, angka debit di laporan bank yang Anda belum catat seperti beban administrasi dan lain-lain, itu pun harus segera ditindaklanjuti dengan mencatatnya dalam buku kas perusahaan. Mengurangi saldo menurut perusahaan. Kalau ada error harus dilihat errornya bagaimana dan harus dibereskan. Oke, kita lihat ini. Ada saldo kas yang menurut buku kas perusahaan itu saldonya 2.549,99. Saldo kas ini tersimpan di bank. Menurut laporan bank atau di buku bank yang Anda pegang itu,
atau di laporan bank yang Anda minta dan lalu Anda terima, di sana saldo bank Anda 3.359,78. Pertanyaannya, mana yang benar? Dua-duanya tidak benar. Loh, terus apa yang harus dilakukan? Ya, mari kita rekonsiliasi supaya kita menemukan saldo yang benar. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat kolom setoran di buku bank. Maaf, di buku kas perusahaan. Di buku kas perusahaan, lihat kolom setoran. Kita sudah setor berapa banyak, berapa kali. Lalu Anda cek di buku bank atau di laporan bank, kolom kredit. Apakah semua setoran yang Anda lakukan sudah diterima di sana? Dicek. Oh, ternyata ada yang belum. Mari kita lihat apa itu. Ada sebuah setoran, nilainya 816, sudah dicatat oleh perusahaan. Ya, disebut setoran itu kan sudah dicatat oleh perusahaan. Tapi si bank kok belum muncul nih di laporan bank. Alasan bisa macam-macam ya, bisa beda waktu dan lain-lain. Oke, perusahaan sudah mencatatnya sebagai setoran, tapi bank belum menerima atau belum menuliskannya. Apa yang harus dilakukan? Tambahkan angka itu ke saldo menurut bank. Jadi ditambahkan di saldo menurut bank. Oke, berikutnya. Sekali lagi, kenapa ditambahkan di sana, di saldo menurut bank? Karena perusahaan sudah mencatatnya sebagai setoran. Perusahaan sudah mendebit kas, mengkredit penjualan tunai hari itu, tapi si bank belum memasukkannya ke dalam laporan banknya, begitu ya. Karena beda cut off, beda tanggal dan macam-macam gitu ya. Maka ya sudah, tinggal tambahkan saja saldo itu ke sisi buku bank. Tapi bukan banknya yang dipaksa untuk mengubah laporannya. Cukup Anda ini dibuat oleh perusahaan ya. Perusahaan bikin sendiri ini. Oke, tambahkan di sini. Apa yang kita terima dari bank ya hanya saldo ini dari buku bank ini sudah selesai. Ya sudah. Koreksinya kita lakukan sendiri. Jangan memaksa bank untuk mengoreksi laporannya. Bank ini kok belum dicatat, ayo tolong di print lagi. Ya, nggak usah. Kita nggak usah maksa gitu ya. Kita bikin aja laporannya sendiri begitu ya. Kita rekonsiliasi sendiri. Selanjutnya kita cek di sisi yang lain, di sisi kolom kredit menurut laporan bank. Kolom kredit menurut laporan bank. Ternyata di sana tertulis ada penerimaan $400 dari pelanggan dengan bunga $8. Oke. Perusahaan belum tahu karena uang itu langsung ke bank. Karena perusahaan belum tahu, belum mencatat, apa yang harus dilakukan? Ya mudah, masukkan saldo ini tambahkan ke sisi saldo menurut perusahaan. Tambahkan di sini. Oke, 408 itu sudah diterima oleh bank, muncul di laporan bank, tapi perusahaan belum mencatat. Karena pelanggan langsung setor ke bank dan belum memberitahu perusahaan soal itu. Selanjutnya dicek lagi di kolom kredit sudah ya. Kolom kredit menurut laporan bank dibandingkan dengan kolom debit setoran menurut buku kas perusahaan. Selanjutnya dilihat di kolom debit bank, di kolom debit laporan bank dibandingkan dengan kolom kredit buku kas perusahaan. Di kolom kredit buku kas perusahaan ada banyak cek yang keluar. Di kolom debit buku tabungan atau di laporan bank juga ada banyak cek yang sudah dicairkan. Kita cek, kita bandingkan. Ternyata ada cek nomor 812, cek nomor 878,
dan cek nomor 883, ketiga cek ini belum muncul di laporan bank. Padahal perusahaan sudah mengeluarkan cek itu. Perusahaan sudah mengkredit kas, mendebet utang misalnya. Tapi si pemegang cek belum segera mencairkan ke bank, jadi bank belum mengeluarkan uangnya. Bank belum mengeluarkan uangnya. Padahal Anda sudah mengurangkan saldo itu di buku Anda. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, kurangi saldo menurut bank. Oke. Selanjutnya kita lihat apakah ada kesalahan lagi di kolom di kolom debit buku bank atau laporan bank dan perusahaan belum mencatat pengeluaran. Kita lihat. Oh, ini ada cek kosong. Cek kosong. Ada cek diterima dari pelanggan dengan jumlah 300 untuk pembayaran piutang. Perusahaan sudah menerima cek itu. Perusahaan yang namanya cek kosong itu pasti sudah diterima perusahaan. Perusahaan sudah mendebet kas, mengkredit piutang. Selanjutnya cek itu disetorkan ke bank. Bank ini tolong masukkan ke uang saya, ke saldo saya. Lalu bank mencairkan cek itu, tapi ternyata Thomas IV pelanggan itu tidak punya uang. Jadi cek ini tidak bisa dicairkan. Kapan bisa dicairkan? Nanti kalau Thomas IV sudah punya uang, sudah ngisi saldonya. Nah, perusahaan sudah terlanjur mendebet, kas mengkredit piutang, tapi cek itu ditolak oleh bank. Nah, apa yang harus dilakukan? Berarti perusahaan harus mengurangi saldo kas yang tadi dicatat. Ya, mengurangi saldo kas yang sudah terlanjur dicatat, cek kosong. Berikutnya, ada beban administrasi bank sejumlah $18 ditemukan di buku bank. Tapi di buku kas perusahaan belum ada kan? Ya sudah, apa yang dilakukan? Kurangi saldo menurut perusahaan. 18. Sudah, apalagi kita periksa. Oh, ada cek nomor 879 ditulis 732,26 untuk Taylor pemasok. On account berarti untuk bayar utang, tapi salah di jurnal. Di jurnal dengan jumlah 723. Cek itu ditulis 732, dibawa oleh Taylor, dicairkan ke bank 732,26, selesai. Memang itu yang harus dibayar. Tapi si akuntan ini salah nyatetnya. Dia nyatet debit utang kredit kas 723. Nyatet terlalu kecil. Mengkredit kas terlalu kecil. Uang yang keluar 732, kas yang dikredit hanya 723. Apa yang harus dilakukan? Kurangi saldo kas menurut perusahaan. Kenapa? Karena nyatetnya kekecilan, error ya. Error. Nih mahasiswa sering salah menganalisis error ya, suka bingung menganalisis error. Ya nggak usah bingung, tenang aja. Ada cek keluar 732, tapi perusahaan nyatetnya di buku kas hanya 723. Nyatetnya kekecilan. Jadi apa yang harus dilakukan? Pengeluarannya terlalu sedikit. Kalau pengeluarannya terlalu sedikit, saldonya kegedean, kurangi saldonya. Kalau sekarang dibalik, keluar cek serius ditulis benar 723, tapi jurnalnya salah 732.
Apa yang terjadi? Oh, pengeluarannya kegedean, ini salah catat. Karena pengeluarannya kegedean, apa yang bisa dilakukan? Apa yang terjadi? Saldonya kekecilan. Apa konsekuensinya? Tambah saldo itu, gitu ya. Analisisnya begitu saja, sederhana. Sepertinya sudah semua informasi, maka kita jumlah dua sisi harus menghasilkan angka yang sama. Nah, itulah saldo yang benar. Saldo yang benar. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Harus dilanjutkan dengan penyesuaian saldo, karena saldo yang sekarang kan 2549. Saldo yang benar 263,99, 2630,99. Nah, harus dibetulkan. Cara membetulkan ya perusahaan harus menjurnal transaksi atau apa namanya informasi baru yang diperoleh ini gitu ya. Oke, mari kita siapkan laporan resminya. Ya, ini kira-kira laporan resminya. Kalau tadi kiri kanan, ini atas bawah sebenarnya kan sama saja ya. Baik, kemudian dibuatlah jurnal untuk mengoreksi saldo kas kita. Jadi, tuh ada penerimaan dari pelanggan 408, yang 400 piutang, yang 8 bunga. Mari kita catat, kita mendebit kas 408, kita mengkredit piutang 400, kita mengkredit pendapatan bunga 8. Oke, berikutnya kita cek lagi. Kas kita keluar, harus dikoreksi keluar untuk cek kosong ya, piutang yang terlanjur dikira sudah dilunasi, ternyata ceknya kosong. Kemudian ada beban administrasi bank, ada kesalahan nulis jurnal tadi ya. Oke, kita kredit kas dan kita debit akun-akun yang relevan. Kredit kas karena ini sifatnya mengurangi ya, kredit kas ini berarti mendebit piutang karena kita anggap piutangnya tadi lunas, ternyata ceknya kosong ya, piutangnya kita pulihkan lagi dengan mendebit piutang. Ini 18 dicatat sebagai debit beban administrasi. Kemudian error dalam menjurnal pembayaran utang ya, kita debit utangnya. Oke. Jadi kita debit piutang Thomas IV, kita debit administrasi expense, kita debit utang kepada pemasok tadi, kita kredit kas. Nah, itu rekonsiliasi selesai. Tahap terakhir adalah kas kecil, kawan-kawan. Kas kecil ini berkaitan dengan sejumlah kas yang harus ada dalam perusahaan di kantor untuk pembelanjaan rutin yang sifatnya kecil. Contoh beli supplies ya, beli kertas, apalah yang kecil-kecil, biaya fotokopi kalau misalkan perusahaan nggak punya, beli bensin gitu ya. Ya hal-hal sekecil itu yang disiapkan uang kecilnya. Nah, ini disebut dengan petty cash. Petty cash ini biasanya muncul sekali, kita bentuk, kita ambil uang dari bank, misalkan diambil 100 untuk membuat petty cash. Mengambil uang dari bank untuk membentuk petty cash. Jadi petty cash kita debit, kita adakan, kita wujudkan 100, kita ambil uang dari bank 100. Maka kita kredit kas di bank 100. Dan kita belanja kan, kita belanja. Oke, yang beli perangko lah, yang beli materai lah, yang beli bensin lah, yang beli macam-macam. Oke, kita belanja tuh. Tapi sekali lagi tadi belanjanya harus pakai voucher. Ingat tadi ya, apa itu voucher? Ya, ada dokumen, belanjanya diotorisasi, ditandatangani, ada bukti dan sebagainya. Uangnya kita kasih gitu kalau sudah lengkap dokumentasinya. Sama pada akhir bulan misalkan kita sudah belanja sekian banyak. Oke. Nah,
uang kas kita yang 100 tentu berkurang tuh kan, dikurangi 28 untuk beli office supplies, 22 untuk postage ya, untuk office supplies juga, 35 untuk store supplies dan lain-lain 3. Nah, ini gimana Pak? Ya sudah, kasnya harus diisi ulang. Ya, kasnya harus diisi ulang. Kita catat pengeluaran ini, office supplies debit, store supplies debit, miscellaneous debit. Nah, kreditnya kas. Artinya apa kas? Kreditnya kas ini apa? Kita ambil uang dari bank, masukkan ke kasir gitu ya, karena kan uang kasir sudah tipis ini. Diambil uang dari bank 88, kasihkan kasir. Nih kasir diisi ulang saldonya. Maka disebut dengan replenish, mengisi ulang saldo kas kecil. Jadi kas kecil itu gampang sekali. Membentuk tadi 100 gitu, kita debit kas kecil, kita kredit kas. Kemudian kita belanja. Setelah sudah, Pak ini sudah semakin tipis Pak, harus diisi ulang, ya sudah, debit semua beban, kredit kas di bank, ambil uangnya, kasihkan kasir lagi. Dah, saldo kasir kembali 100. Belanja lagi, isi ulang lagi. Terus begitu. Ya. Nah, di laporan keuangan, kas ini masuk bagian yang paling penting untuk pengukuran kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Ya, saya pikir saya cukupkan sampai di sini. Kawan-kawan bisa meneruskan belajar analisis kemampuan perusahaan dalam membayar utang. Tentu harus memperhatikan jumlah kasnya. Nah, setelah ini teman-teman masih harus belajar membaca buku, berlatih soal, mungkin melihat YouTube penjelasan dari sumber-sumber yang lain, dan mengerjakan kuis ya, latihan untuk memastikan teman-teman telah memahami materi hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya melalui nomor yang tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.